Sopir itu mengira ia hanya mengambil jalan pintas. Tapi ketika truknya tiba-tiba bisa masuk ke jalan yang mustahil sempit, ia sadar satu hal, bukan dia yang memilih jalan itu. Jalan itu yang memilih dirinya. Hujan turun tipis ketika Alif memacu truknya melewati jalur pegunungan yang mulai gelap. Ia baru selesai mengantar barang dan ingin cepat turun ke kota sebelum malam semakin pekat. Dari balik kaca depan, kabut turun seperti tirai abu-abu menelan setiap lampu jalan satu persatu. GPS di dashboard tiba-tiba bergetar, lalu memunculkan rute baru. Sebuah jalan kecil yang tidak memiliki nama. Garis hijau itu tampak jelas, seakan merekomendasikan jalur yang lebih cepat. Padahal Alif tahu, di sekitar situ tidak ada jalan sama sekali, kecuali jalur utama yang sedang ia lewati. Namun entah kenapa, di depan sana ia melihat sebuah jalan tanah yang tampak lebar, seolah memang dibuat untuk kendaraan besar sejenis truknya. Tanahnya kering, rapi, dan memanjang lurus ke dalam rimbunan hutan. Alif mengerem pelan. Kapan ada jalan begini? Gumamnya. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak salah lihat. Logikanya menolak, tapi matanya berkata lain. Jalan itu memang ada, jelas, nyata, seperti baru dibuka hari itu juga. Tanpa pikir panjang, mungkin karena lelah, atau mungkin karena sesuatu yang mengaburkan nalarnya, Alif memutar setir dan memasuki jalan itu. Begitu roda depan menyentuh tanahnya, dunia berubah. Suara hujan lenyap. Suara mesin truk terdengar lebih berat, seperti menggema di ruangan yang aneh. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak miring, memberi ruang seolah menyingkir demi membiarkan truk lewat. Alif melirik kaca spion. Jalan yang barusan ia masuki kini tampak menyempit, seperti hanya cukup untuk seorang manusia berjalan kaki. Padahal barusan terlihat selebar bahu truk. Alif menelan ludah. Capek kali. Halusinasi, katanya, memaksa dirinya percaya. Namun beberapa detik kemudian, ia melihat sesuatu berdiri di pinggir jalan. Sebuah bayangan tinggi, tidak bergerak. Dan ketika truk mendekat, bayangan itu hilang. Tapi muncul lagi di depan, dengan posisi yang sama. Seolah sedang menggiring Alif semakin jauh ke dalam hutan. Semakin dalam, Alif mengemudikan truk, semakin aneh suasananya. Lampu depan seharusnya menembus gelap. Tapi malam di hutan itu seperti menelan cahaya, menyisakan lingkar sorot yang pendek, seolah cahaya enggan menjangkau lebih jauh. Di setiap sisi, pepohonan merapat, batangnya tinggi dan lurus seperti deretan penjaga yang mengiringinya masuk. Sesekali, Alif mencoba menepi untuk memastikan dirinya tidak salah jalur. Namun setiap ia menginjak rem, jalan yang barusan lurus tiba-tiba terlihat berkelok, seakan berubah bentuk sesuai arah pandangan. Lalu ketika ia kembali menatap lurus, jalan itu kembali rata. Tidak ada kelokan, tidak ada percabangan. Hanya lurus dan lurus seperti rel yang tak pernah berakhir. Kenapa jadi begini? Suara Alif bergetar. Tiba-tiba radio truk menyala sendiri, memancarkan suara gemerisik seperti bisikan. Bukan suara orang, tapi banyak suara yang saling tumpang tindih, seperti seluruh hutan sedang berbicara. Di antara desis statik itu, muncul kalimat samar. Terus, jangan berhenti. Alif mematikan radio dengan cepat. Tapi bisikan itu justru terdengar lebih jelas. Kini bukan dari radio, melainkan dari balik pepohonan. Seperti suara yang mengikuti dari kejauhan, tapi tetap berada tepat di telinga. Tanah di bawah truk tiba-tiba bergetar. Tidak kuat, hanya halus. Namun terasa seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah, mengikuti roda truk. Pada satu titik, Alif merasa truk melindas sesuatu yang lunak, seperti tubuh hewan besar. Ia panik, menginjak rem, lalu menunduk mencoba melihat lewat kaca depan. Namun yang tampak hanyalah jalan tanah yang rapi, tidak ada apapun di atasnya. Hanya bayangan tinggi itu lagi, kini lebih dekat. Alif menegakkan badan, napasnya memburu. Ia mencoba memutar balik, tapi jalan di belakang telah berubah total. Bukan lagi jalan, melainkan hutan lebat tanpa celah, seakan pintu masuk sudah ditutup rapat. Enggak mungkin, aku tadi lewat sini, suaranya pecah. Truk tiba-tiba bergoyang, seperti didorong dari belakang. Alif menoleh ke spion, dan dadanya langsung kosong.
Ada banyak bayangan di belakang truk, berdiri sejajar, memanjang sepanjang hutan. Mereka diam, tidak bergerak, dan perlahan, satu persatu, menghadap ke arah Alif. Seketika instingnya mengambil alih. Alif menekan pedal gas sedalam yang ia mampu. Meski jalan itu kini terasa semakin menanjak, semakin gelap, semakin tidak masuk akal. Dan hutan itu terus membuka jalan untuk menelan truknya lebih jauh. Alif tidak tahu berapa lama ia sudah mengemudi. Rasanya seperti berjam-jam, namun langit di atasnya tidak berubah. Tetap gelap, tetap tanpa bintang, seperti langit yang bukan milik dunia manusia. Hawa di dalam kabin truk semakin dingin, padahal AC sudah dimatikan sejak tadi. Dinginnya berbeda, dingin yang menempel di tulang. Tiba-tiba jalan di depannya lenyap. Bukan berbelok, bukan menurun, bukan terhalang pohon, menghilang. Begitu saja. Ban truk berhenti di tepi tanah lapang yang penuh akar pepohonan menjalar. Tidak ada jalan keluar, tidak ada jalur lain, hanya ruang kosong di tengah hutan yang seperti baru terbentuk malam itu. Alif mematikan mesin. Dunia sekitar seketika sunyi. Sunyi yang terlalu absolut hingga telinga terasa berdengung. Ia turun perlahan, menapakkan kaki ke tanah lembab yang mengeluarkan bau tanah tua bercampur sesuatu yang busuk. Pepohonan di sekelilingnya berdiri rapat, batangnya hitam, seolah gosong. Daunnya tidak bergerak meski angin dingin menyentuh kulit Alif. Ia mencoba mencari sinyal. GPS di dashboard tampak mati total. Jam tangan digitalnya hanya menampilkan layar gelap. Semua peralatan elektronik mati, seakan hutan itu menolak keberadaan teknologi. Ini tempat apa? Alif berbisik, hampir tanpa suara. Tiba-tiba dari balik pepohonan terdengar suara langkah. Pelan, teratur. Seperti seseorang berjalan mengitari lapangan itu. Alif menegang, menatap ke segala arah, tapi tidak melihat siapapun. Langkah itu berhenti di belakangnya. Alif berbalik cepat. Tidak ada apa-apa. Namun saat ia kembali menghadap truknya, sesuatu telah berubah. Di kaca depan, tampak bekas telapak tangan yang panjang dan kurus, seperti milik seseorang yang jarinya lebih dari seharusnya. Bekas itu terbentuk dari embun dingin, perlahan menetes seperti keringat. Alif membeku. Dari dalam truk terdengar suara ketukan. Pelan, ritmis, seolah meminta izin masuk. Tok, tok. Alif mundur, tubuhnya gemetar. Siapa? Suaranya patah, tidak ada jawaban. Lalu sesuatu terjadi. Cahaya dari lampu truk menyala sendiri, menerangi pepohonan di depan. Dan di antara batang-batang pohon itu berdiri sosok-sosok tinggi tanpa wajah. Banyak sekali, berbaris, menghadap ke arah Alif. Saat cahaya menyorot mereka, semua kepala kosong itu menengok serentak, pelan, namun sangat jelas, ke arah Alif. Tanah di bawah kaki Alif bergetar, seperti ada sesuatu yang naik ke permukaan. Naluri terakhirnya berteriak agar ia kembali ke kabin. Ia melesat masuk, membanting pintu, menyalakan mesin yang entah bagaimana hidup kembali. Begitu pedal gas diinjak, truk melaju tak terkendali, menembus kegelapan, seperti didorong oleh kekuatan yang tidak ia pahami. Hutan itu seperti menelan, bukan sekadar menyesatkan. Dan Alif merasa dirinya kini bergerak tanpa arah. Alif tidak sadar kapan truknya berhenti. Yang ia ingat hanyalah suara gemuruh panjang, lalu gelap yang begitu tebal hingga ia seperti berada di dalam perut bumi. Ketika ia membuka mata, cahaya lembut menembus sela dedaunan. Burung terdengar dari kejauhan. Udara hangat menyentuh kulitnya. Ia duduk di kursi sopir. Sabuk pengaman masih terpasang. Mesin truk mati. Dan yang paling tidak masuk akal, truk itu berada di tengah-tengah hutan, di sebuah lokasi yang tidak memiliki jalur untuk kendaraan masuk. Tidak ada tanah yang tergilas roda. Tidak ada jejak apapun. Truk itu seperti diletakkan di sana. Alif turun perlahan. Kakinya goyah. Tubuhnya lemas seolah kehilangan tenaga selama berhari-hari. Ia memanggil-manggil siapa saja, tapi hutan hanya menjawab dengan keheningan menggantung. Hari demi hari ia bertahan dengan air hujan dan makanan sisa di dalam kabin. Kadang saat malam turun, ia mendengar suara ketukan dari balik pepohonan. Kadang terdengar bisikan yang sama seperti di radio, memanggil namanya, panjang, melilit, seperti tali yang membelit leher. Di malam tertentu, ia mendengar suara langkah berputar mengelilingi truk, seperti pawai tanpa ujung. Tapi tidak pernah ada satu pun yang menunjukkan wujudnya. Sampai akhirnya,
Pada suatu pagi, teriakan manusia memecah hening. Tim pencari menemukannya. Para petugas terkejut melihat kondisi truk. Tidak ada akses masuk, tidak ada jalan, bahkan tidak ada celah selebar tubuh manusia di antara batang pohon. Mustahil kendaraan bisa mencapai lokasi itu. Namun truk Alif berdiri di sana, utuh, seperti memang lahir dari tanah hutan. Alif sendiri duduk bersandar di roda depan. Mata terbuka lebar, namun tatapannya kosong, seperti menatap sesuatu yang hanya bisa ia lihat. Begitu petugas mendekat, Alif berkata dengan suara parau, "Mereka suruh aku ikut jalan itu. Katanya tinggal sedikit lagi sampai rumah." Petugas mengangkatnya, membawanya keluar hutan. Namun selama perjalanan, Alif terus menatap ke belakang, ke arah pepohonan yang bergoyang pelan tertiup angin. Sesekali ia tersenyum samar. Bukan senyum bahagia, tapi seperti senyum seseorang yang mendengar panggilan halus dari kejauhan. Sejak saat itu, Alif sering terbangun dari tidur, duduk diam berjam-jam sambil menggambar jalan lurus tanpa ujung dengan bayangan-bayangan tinggi di kanan kirinya. Kadang ia berbisik lirih. Jalan itu belum tertutup, mereka masih nunggu aku balik. Dan setiap kali angin malam berhembus, terdengar samar ketukan ritmis di jendela rumahnya. Tok, 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 seolah hutan itu belum selesai dengannya. Belum pernah selesai. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Alif tinggal di rumah keluarganya di pinggir kota. Tubuhnya pulih, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar kembali. Setiap malam ia duduk di ruang tamu tanpa lampu, menatap jendela seolah menunggu sesuatu muncul dari kegelapan. Keluarganya memperhatikan satu hal yang paling mengganggu. Alif tidak pernah mau tidur menghadap pintu. Ia selalu membelakangi arah luar, seolah takut ada yang ngintip dari balik bayangan. Namun anehnya, ia tidak pernah menutup tirai. "Biar mereka lihat aku," katanya pelan, tanpa menjelaskan siapa mereka. Suatu malam, kakaknya masuk ke kamar Alif. Di meja tampak puluhan kertas berisi gambar jalan lurus, pepohonan gelap, dan sosok-sosok tinggi tak berwajah yang seolah bergerak semakin dekat dari gambar ke gambar. Pada satu kertas terakhir, lukisannya berbeda. Sebuah truk besar terparkir di depan rumah keluarga itu. Ketika ditanya, Alif hanya menjawab, "Jalan itu ketemu jalannya sendiri. Mereka bisa muncul di mana saja." Semakin lama, ia semakin jarang bicara. Kadang berdiri mematung di halaman belakang, memandangi pepohonan jauh di luar pagar. Kadang ia menengok cepat, seperti mendengar langkah seseorang di belakangnya. Suatu sore, tetangganya bersumpah melihat Alif berbicara dengan seseorang di sudut jalan. Namun ketika dipanggil, hanya Alif yang ada di sana, sendirian. Tatapannya kosong seperti orang yang sedang diarahkan menuju tempat lain. Hingga pada malam yang sunyi, keluarga Alif terbangun oleh suara mesin truk, suara berat yang mereka kenal. Suara yang seharusnya tidak mungkin ada di jalan sempit kampung itu. Ketika mereka keluar rumah, truk itu sudah hilang. Dan Alif pun hilang bersama suara mesin itu. Di jendela kamarnya hanya tersisa satu gambar terakhir yang belum selesai. Gambaran hutan gelap dengan jejak roda baru yang menuju semakin dalam, seperti baru saja dilalui seseorang. Di bagian bawah kertas itu, tertulis dengan tulisan goyah, "Aku ikut pulang." Dan sejak malam itu, beberapa warga mengaku mendengar suara ketukan pelan di tengah hutan dekat desa, mengikuti ritme yang sama. Tok, tok, tok. Seolah masih ada seseorang yang mencoba keluar.